Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Shalom Horas. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Wah, kami berharap adik-adik dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, adik-adik yang di rumah, tak terasa ya kita sudah memasuki minggu keempat dalam bulan Juli ini. Wah, buat adik-adik selamat ya yang sudah naik kelas. Dan sekarang pasti happy nih di kelas yang baru nih. Kalian pasti penasaran nih, siapa nih kakak yang di samping Kak Ani? Nah, kita kenalan yuk. Hai kakak. Hai Kak Anik, hai adik-adik semua. Nah, Kak, kasih tahu dong ke adik-adik semua yang ada di rumah, namanya siapa, baru apa, dan apa aktivitasnya hari ini, atau kegiatan kakak. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Tabita Borusitanggang. Sekarang aktivitas kakak sedang berkuliah nih adik-adik. Salam kenal ya adik-adik semua. Salam kenal juga Kak Tabita. Adik-adik yang di rumah, kalau nanti ketemu sama Kak Tabita, jangan lupa ya disapa. Hai Kak Tabita. Kak Tabita, sebelum kita mulai ibadah kita cek dulu nih kesiapan adik-adik untuk beribadah. Apa sih yang harus kita siapin Kak Tabita? Buat adik-adik jangan lupa diambil Alkitabnya, alat tulisnya, terus celengan untuk uang persembahannya adik-adik. Nah, apakah sudah adik-adik siapkan? Sepertinya udah nih Kak Iya Tabita. Kita bisa mulai ya ibadah kita hari ini. Adik-adik bisa duduk yang manis. Kita akan memulai dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Ayo, Ayo, Ayo dari buku ND Sekolah Minggu nomor 2. Kak Tabita, yuk kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Yuk Inang Sandri. Ayo, 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 ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi wajah segar dan berseri.
kesehatan kita. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, Kak Tabita. Ayo, 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 ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi wajah segar dan berseri untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, tapi kita akan awali dengan doa bersama. Adik-adik semua, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik sekalian, pemberitaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Sekali lagi, Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Dan seperti biasa, Inang Pendeta akan membaca dari sini dan adik-adik semua boleh membaca di rumah masing-masing. Kita mulai ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, tentu kita masih mengingat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita, yaitu satu peristiwa yang besar yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhan Allah ke tengah-tengah umat yang sungguh Dia kasihi, yaitu umat Israel. Kita tahu bahwa umat Israel itu sebelum peristiwa ini berada dalam perbudakan Mesir. Mereka berada di situ, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka diselamatkan dan dibebaskan dari Mesir melalui hambanya Musa. Musa yang memimpin umat itu keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat yang sangat Dia kasihi itu. Tetapi ternyata hambatan, tantangan, masalah itu masih ada menghadang mereka, yaitu Laut Teberau. Gitu ya, Laut Teberau yang harus mereka seberangi, gitu, yang harus mereka seberangi supaya mereka bisa terhindar dari tentara Firaun, dari orang-orang Mesir yang ternyata memang mereka nggak rela
Nggak rela kalau orang Israel itu harus keluar dari Mesir, sebab nantinya tidak ada lagi yang menjadi budak atas mereka. Nah, karenanya mereka nggak rela, makanya Firaun memerintahkan bahwa umat Israel itu harus dibawa pulang kembali ke Mesir. Makanya dikejar. Ada pasukan berkuda, ada pasukan tentara Firaun, tentara Mesir yang mengejar mereka. Nah, coba kita bayangkan bahwa orang-orang Israel itu berjalan, di depan ada Laut Teberau, lalu kemudian di belakang ada tentara Mesir. Ada orang-orang berkuda yang diutus oleh Firaun ketika itu. Nah, terus gimana ini? Maju kena, mundur kena. Ya kan, kalau mereka maju mati nih, ada Laut Teberau. Ya kan, kalau mereka mundur ke belakang, wah sama aja nih, balik lagi kita menjadi budak. Pasti kita akan dibawa kembali lagi ke Mesir. Kita akan kerja paksa, kerja rodi gitu kan. Nah, lalu bagaimana? Nah, kita tahu kan umat Israel itu orangnya suka bersungut-sungut ya kan. Lalu mereka bilang tuh kepada Musa, ini gimana ini? Kalau tahu begini jadinya ngapain kita harus capek-capek keluar dari Mesir? Tapi kita ini gimana nih? Udah kejepit, kita mau maju mati, mundur mati. Gimana ini? Kan gitu ya kan. Mereka udah marah-marah ini kepada Musa. Tapi ternyata, nah adik-adik semua, kalau sudah marah-marah ya, bersungut-sungut, mereka melupakan Tuhan gitu. Mereka lupa Tuhan punya kuasa, punya kekuatan untuk menyelamatkan mereka dari apapun, dari bahaya apapun, dari tantangan apapun, dari rasa takut yang mereka miliki ketika itu ya kan. Pastinya mereka takut gitu. Takut mati, ya takut dibawa pulang lagi ke Mesir gitu kan. Nah, lalu mereka lupa kalau ternyata Tuhan itu selalu ada untuk mereka. Tuhan itu selalu baik kepada mereka. Makanya Tuhan melalui Musa melakukan karya yang sangat besar lagi. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Nah, itu yang diberitakan oleh firman Tuhan hari ini. Katanya Laut Teberau itu terbagi menjadi 2. Ya kan? Laut Teberau itu terbagi menjadi 2. Lalu di tengah itu ada tanah kering. Ada tanah kering, lalu umatnya itu, bangsa Israel yang sangat dia kasihi itu boleh berjalan di tanah kering. Lalu air laut itu menjadi tembok di kiri dan kanan. Coba kita bayangkan. Adik-adik pernah nggak kemana tuh yang SeaWorld ya? Ya kan? Ada tuh kayak terowongan akuarium yang gede itu kan? Lalu kita berjalan di situ, tapi di kiri kanan itu ada kaca ya kan? Kaca. Tapi kita melihat di kiri dan kanan itu, di atas itu ada air, ada ikan-ikan ya kan. Nah, coba kita bayangkan perjalanan umat Israel ketika itu berada di tengah Laut Teberau. Ya kan? Jadi di kiri kanan itu ada air laut. Itu menjadi tembok bagi mereka. Lalu mereka berjalan di tanah kering itu sampai ke seberang. Ya, sampai ke seberang. Nah, itu adalah karena pekerjaan Tuhan melalui hambanya Musa. Jadi Musa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Musa ini selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka dia akan melakukan. Karena apa? Karena dia percaya segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya adalah baik. Adalah baik. Tujuannya hanya satu, yaitu keselamatan bagi bangsa Israel itu. Tujuannya hanya satu, yaitu keselamatan bagi orang-orang yang sangat dia kasihi. Makanya Musa tunduk, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, ya kan? Ulurkanlah tanganmu, katanya dia mengulurkannya. Lalu terjadilah mujizat yang besar itu. Lalu umat itu ramai-ramai menyeberang sampai ke tanah seberang itu, ke daratan, ke tanah kering itu. Tetapi ternyata ada pasukan Firaun di belakang mengejar mereka, ya kan? Ada pasukan Firaun, pasukan Mesir itu mengejar mereka di belakang. Pasti biar bagaimanapun di tengah-tengah perjalanan di tanah kering itu menuju ke seberang, mereka masih diliputi rasa takut, ya kan? Mereka masih diliputi rasa takut. Ini bagaimana, gitu kan? Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Musa, ulurkanlah tanganmu, katanya. Lalu apa yang terjadi? Ya, umat itu sudah sampai di seberang, tetapi
orang-orang Mesir, pasukan Mesir, tentara Firaun yang berada di tengah Laut Teberau itu, kemudian mereka menjadi hanyut, tenggelam gitu, karena air itu kembali menyatu, air laut itu kembali menyatu. Nah, disitulah bahwa mereka melihat memang Allah Israel itu, Allah Yahweh itu, Allah itu sangat luar biasa gitu. Allah itu sungguh-sungguh memiliki kuasa dan kekuatan. Dia sanggup melakukan apapun di luar dari apa yang difikirkan oleh manusia. Kan gak kepikiran waktu itu sama orang Israel kalau laut itu akan terbagi dua. Kan gak kepikiran kemarin itu kalau mereka akhirnya bisa menyeberang. Ya kan? Tetapi Tuhan melakukan lebih dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi jauh dari apa yang kita pikirkan, Tuhan sanggup melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, akhirnya umat itu selamat dan orang-orang Firaun, orang-orang Mesir itu menjadi hanyut, mati gitu. Nah, adik-adik semua, lalu apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita? Yang pertama, kita harus percaya dan yakin bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita ini adalah rancangan yang terbaik. Ya, apapun yang dirancangkan Tuhan bagi kita itu semua adalah baik. Lalu yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan itulah yang menjadi penyelamat kita. Tuhan itu menjadi keselamatan bagi kita. Jadi tidak ada seorang pun atau kekuatan apapun di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita. Kecuali Tuhan kita itu. Dan itu terbukti lewat pengalaman kehidupan umat Israel. Nah, adik-adik mungkin ya adik-adik sudah banyak merasakan bagaimana Tuhan itu menyelamatkan adik-adik semua. Tuhan menyelamatkan adik-adik semua ketika adik-adik itu dalam keadaan atau merasakan takut. Ya kan? Takut misalnya takut pada saat mau mengikuti ujian. Itu kan? Kan mau gitu ya, kita udah minggu depan kita ulangan, kata ibu gurunya kan atau bapak guru di sekolah. Tapi kita aduh gimana ya, aku bisa jawab nggak ya, aduh gimana nih, aku bisa naik kelas nggak ya, aduh gimana nih, nilaiku bagus nggak ya gitu kan. Nah kita banyak rasa takut ya dalam diri kita, atau misalnya di rumah kita ditinggal oleh mama dan papa, lalu kita disuruh ini buat adik-adik sekolah minggu yang kelas besar, kau jaga adikmu dulu ya, mama papa mau pergi ada urusan ini dan lain sebagainya gitu kan. Terus adik-adik merasa, aduh gimana ya, aku sanggup gak ya jagain adik-adik aku, aduh gimana ya, aku berani gak ya tinggal di rumah sendirian gitu kan. Nah banyak mungkin rasa takut yang kita alami, atau ketika kita sakit misalnya gitu, aduh gimana nih ya, aduh aku takut nih nanti pelajaran aku banyak yang ketinggalan, atau aduh aku nanti gak bisa sekolah minggu dan lain sebagainya gitu kan. Banyak yang membuat kita takut dalam kehidupan kita ini. Tapi lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan supaya boleh-boleh saja kita takut, tapi kita harus mengingat dalam rasa takut itu ada Tuhan yang akan menolong kita, ada Tuhan yang akan menjagai kita, ada Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah lalu yang terakhir, firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita, halo adik-adik sekolah minggu, Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Nah kalau kita sudah tahu Tuhan sangat sayang kepada kita, rasa takut itu, rasa khawatir itu enggak lagi gitu kan. Karena apa? Tuhan sayang kepada kita, maka dia akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara kecil di dalam kehidupan kita ini. Nah adik-adik semua, itulah yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita hari ini. Dan hari ini kita akan melakukan aktivitas kita bersama dengan kakak guru sekolah minggu. Nah adik-adik di rumah dan Kak Ani nih, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita. Nah sekarang untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan Iblis itu musuh kita. Yuk Ina Sandri. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa, dia kata
Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia Dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Adik-adik yang di rumah dan juga Kak Tabita, untuk aktivitas kita dalam minggu ini seperti biasa Kak Tabita, yaitu dibagi menjadi dua kelas maksudnya, yaitu kelas kecil dan juga kelas besar. Nah, untuk kelas kecil itu sendiri Kak Tabita dari kelas berapa? Nah, Kani dan adik-adik semua, yang kelas kecil itu ada kelas TKA, TKB, dan kelas 1-2. Nah, untuk aktivitasnya apa nih? Kak Tabita yang akan jelasin ya adik-adik yang di rumah ya. Nah, untuk aktivitasnya, untuk kelas kecil itu menghubungkan titik-titik bentuk hati lalu diwarnai. Seperti ini nih gambarnya. Adik-adik yang di rumah, itu tadi aktivitas kelas kecil. Untuk aktivitas kelas besar, yaitu kita worksheet. Adik-adik bisa menuliskan di buku tulis atau di kertas HVS, atau juga adik-adik bisa print out. Nanti untuk filenya nih, Kak Tabita akan kita kirim nih di WhatsApp group. Jadi adik-adik jangan khawatir. Nanti adik-adik disuruh menuliskan pengalaman yang adik-adik alami dalam kegiatan adik-adik sehari-hari. Kemudian nanti ada kolom kedua, yaitu apa yang adik-adik rasakan setelah mengalami pengalaman tersebut. Dan yang ketiga, apa yang adik-adik lakukan dengan pengalaman tersebut. Nah, jadinya contoh nih Kak Tabita nih buat adik-adik yang di rumah, contohnya gini. Aku mau ujian semester. Pengalaman aku nih, aku mau ujian semester. Terus apa yang aku rasakan? Aku merasakan cemas. Ada ketakutan. Nah, apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah aku berdoa. Selain berdoa, kita juga harus apa? Belajar. Iya, karena kalau kita hanya berdoa saja terus tidak belajar, sama saja bohong ya. Kita nggak bisa menjadi pintar. Nah, buat adik-adik yang kelas besar, kelas 3, 4, dan 5, 6, jangan lupa dikerjakan. Kemudian seperti biasa, baik itu kelas kecil ataupun kelas besar, setelah selesai mengerjakan aktivitas, foto, ya, kemudian share di grup kelas masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu tunggu untuk aktivitasnya. Sampai bertemu pada aktivitas kelas minggu berikutnya. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah melakukan aktivitas kita untuk hari ini. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hari ini Engkau sudah mengajari kami lewat pemberitaan firman-Mu yang sudah bersama-sama kami dengarkan, dan kami boleh melakukan aktivitas. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengarkan hari ini kembali boleh mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami yang sungguh-sungguh baik kepada kami, yang selalu merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami ini. Dan Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kami, sanggup melindungi kami, dan menyelamatkan kami dari setiap mara bahaya, dari setiap masalah, dari setiap persoalan yang kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami dan menopang kami dalam pertumbuhan iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini sampai selamanya. Amin. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeay, selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Kalau minggu ini Kak Tabita dari tanggal berapa ya ulang tahunnya? Nah, Kak Ani yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 24 Juli nih Kak Ani. Wah, dan yang berulang tahun dalam minggu ini ada 4 anak. Kita sebutin satu persatu ya? Iya. Oke, yang pertama dimulai dari Ronauli Lestari Napitupulu. Yang kedua ada Arlita Biarlena Mora.
Yang ketiga ada Albert Immanuel Hasiholan Sitompul. Dan yang terakhir ada Jose Giovan Taruna Tobing. Nah, buat adik-adik yang berulang tahun, Kak Ani dan Kak Tabita mewakili Amang dan Inang pendeta, Amang dan Inang pengurus, dan Abang dan juga kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, Kak Tabita, untuk merayakan adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Yuk, Inang Sandri. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Roh Lauli, padamu Al-Arlita, padamu Albert, padamu Jose, selamat ulang tahun. Warta Sekolah Minggu hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, yaitu yang pertama. Hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 yang mengikuti ibadah sekolah minggu offline atau tatap muka adalah anak sekolah minggu kelas kecil, yaitu kelas TKA, TKB, dan 1-2. Nah, untuk aktivitasnya dikerjakan di gereja juga nih. Nah, untuk kelas besar, kelas 3, 4, dan 5, 6 tetap mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Nah, untuk absensi dan aktivitas seperti biasa dikerjakan, lalu difoto, lalu di-share di grup kelas masing-masing nih. Nah, itu tadi untuk partai yang pertama. Yang kedua adalah hari Minggu depan, yaitu tanggal 31 Juli tahun 2022. Yang mengikuti ibadah offline atau tatap muka adalah semua kelas, Kak Tabita. Jadinya ada kelas kecil ataupun kelas besar, semuanya kita akan sekolah minggu tatap muka. Jadi adik-adik kelas TKA, TKB, 1-2, 3-4, dan 5-6 kita semua akan bersekolah minggu di gereja KBP Pasar Minggu, yaitu tepatnya di RSG. Seperti biasa, kita masuk pukul 7. Jangan sampai terlambat ya. Nah, dihimbau bagi orang tua kami dikarenakan agar suasana ibadah aman, tertib, dan juga kondusif ya. Dan terutama sekali Kak Tabita, nyaman. Karena ini adalah pertama kalinya kita akan tatap muka atau offline untuk seluruh kelas. Minggu-minggu yang lalu kita tatap mukanya per kelas. Nah, kemudian kelas gabungan. Nah, minggu depan kita akan mulai untuk semua kelas. Jadi dihimbau untuk papa dan mama yang bisa mendampingi adik-adik sekolah minggu adalah hanya adik-adik kelas TKA. Namun kalau diharapkan papa atau mama yang mendampingi, jadi jangan papa dan mama ya. Nah, buat adik-adik kelas TKB yang mungkin masih harus ditemani, boleh, tetap boleh. Mama atau papa boleh dampingi. Namun buat adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 SD tidak boleh lagi ditemani. Jadi adik-adik bersekolah minggu sendiri. Buat papa dan mama jangan khawatir, kan ada kakak-kakak ataupun abang guru sekolah minggu yang akan mendampingi adik-adik di ibadah sekolah minggu. Nah, untuk warta selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari seksi pendidikan. Shalom.
Selamat pagi Amang Inang Pendeta, segenap perhalado, Amang Inang terkasih dan adik-adik sekolah minggu yang kusayangi dan yang kubanggakan. Kami mewakili seksi pendidikan ingin mengajak Amang Inang yang memiliki anak usia 3-5 tahun untuk bergabung mendaftarkan anak-anak kita di Sekolah Terang Kasih HKBP Pasar Minggu. Sesuai dengan visi Sekolah Terang Kasih, yaitu menjadi lembaga pendidikan Kristen yang menghasilkan generasi unggul dan bermutu dalam iman, karakter ilmu, dan pelayanan, maka setiap siswa tidak hanya dibekali dengan pendidikan ilmu dan karakter, namun juga unggul dalam iman berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Mari Amang Inang segera daftarkan anak-anak kita di Sekolah Terang Kasih HKBP Pasar Minggu. Formulir dan pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh di meja pendaftaran yang buka setiap hari Rabu dan Minggu pada pukul 9 sampai 13 di gedung fasilitas lantai dasar atau dengan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Horas! Nah, adik-adik yang di rumah dan Kak Anik nih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengerjakan aktivitas, betul. sudah merayakan ulang tahun adik-adik nih. Ya, tadi yang ulang tahun ya. Iya nih. Nah, untuk menutup ibadah kita, sekalian mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Yuk, Inang Sandri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Mari kita berdoa bersama, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari ke hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan hari ini waktu yang begitu baik Tuhan berikan kepada kami untuk boleh bersama-sama bersekutu. Kami beribadah, kami bersyukur, kami berdoa, kami dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang menjadi bekal rohani di dalam pertumbuhan iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini sungguh menjadi sukacita besar bagi kami. Lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah kehidupan kami ini. Dan biarlah itu kami amini dan imani di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami semakin percaya kepada Tuhan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami ini. Bapa di surga, kami juga mendoakan biarlah kiranya Tuhan semakin memampukan seluruh anak-anak sekolah minggu kami ini untuk boleh mengerti, memahami, bahkan juga melakukan setiap firman yang mereka dengarkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami mendoakan juga biarlah Tuhan yang selalu memberkati anak-anak kami di tengah-tengah
keluarga mereka masing-masing, dalam pendidikan mereka di sekolah, dan juga dalam setiap pergaulan mereka. Tuhanlah yang selalu menjagai mereka, menambahkan kepada mereka hikmat, pengertian, kepintaran yang daripada Bapa dalam surga, sehingga mereka boleh mencapai cita-citanya kelak, menjadi kesukaan di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi kesukaan di tengah gerejamu, terlebih menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau juga yang selalu menambah-nambahkan kesehatan bagi anak-anak kami semua. Jauhkanlah dari sakit penyakit, dari segala mara dan bahaya, tetapi biarlah Tuhan menambah-nambahkan sukacita dan kekuatan kepada mereka semuanya. Kami mendoakan juga Tuhan buat orang tua daripada anak-anak kami semua. Tuhan jugalah yang memberkati mereka dalam aktivitas mereka sehari-harinya, dalam pekerjaan yang telah mereka terima, yang telah dipercayakan kepada mereka. Biarlah mereka boleh melakukannya dalam takut akan Tuhan, sehingga semua boleh berbuah dengan baik dan segala sesuatunya boleh dipakai dalam mencukupi segala kebutuhan, keperluan, tanggung jawab mereka sebagai orang tua kepada anak-anak mereka terlebih. Bapa di surga, kami juga mendoakan setiap pekerjaan pelayanan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah gerejamu ini, terlebih pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan, mampukanlah kami supaya kami boleh melakukannya dengan baik dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan itu menjadi persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dialah juga Tuhan memberkati kami semuanya, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan pelayanan yang baik di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa dalam surga buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau selalu menjagai dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih untuk perpanjangan umur yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka semua, dan kami bermohon biarlah Tuhan tetap menjadi penjaga bagi mereka, menjadi pelindung bagi mereka, menjadi penyelamat bagi mereka semuanya. Biar juga Tuhan memberikan kepada mereka dan menganugerahkan kepada mereka kasih yang daripada Tuhan lewat hikmat, kepintaran, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya mereka tetap ditempa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang berbakti juga kepada Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami juga sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan setiap kegiatan yang boleh kami lakukan di tengah-tengah pelayanan kami kepada anak-anak sekolah minggu secara khusus Tuhan, kami merencanakan untuk boleh beribadah bersama-sama untuk hari Minggu yang akan datang di tengah-tengah gerejamu ini. Tuhan, Engkau yang menghantarkan anak-anak kami semua sehingga kami boleh berkumpul bersama bersuka cita dalam ibadah kami memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menjauhkan sakit penyakit dari kami semuanya, sehingga kami boleh berjumpa dalam kesehatan yang daripada Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami persembahkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dan dengarkanlah kami juga tatkala kami akan bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah dan juga Kak Tabita, demikianlah ibadah minggu kita pada hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan memberikan pesan-pesan khusus, di mana Kak Ani dan juga Kak Tabita mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Pengurus, Abang dan Kakak Guru Sekolah Minggu berpesan, tetaplah berdoa, jagalah kesehatan, patuhi Papa dan Mama, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah online minggu berikutnya. Dah.